Hai Sobat Sukses, perkenalkan saya Dr. Pin, saya akan sharing tentang penyakit diabetes dan bagaimana kita membantu mencegah dan mengatasi penyakit tersebut sehingga tidak terkena komplikasi. Ya, jadi kita mesti tahu dulu bahwa penyakit diabetes ini dia adalah salah satu penyakit yang sangat penting. Ya, karena Indonesia termasuk peringkat ke-6 sedunia penderita terbanyak. Dia luar biasa ya, kalau kita Olimpiade peringkat 1, 2, peringkat 6 oke lah. Tapi kalau penderita diabetes jumlahnya kita peringkat 6, itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Dan tahun 2017 itu sekitar 10,3 juta orang terkena diabetes. Dan yang bahayanya apa? 60-70% penderita diabetes tidak sadar dia menderita diabetes. Artinya apa? Saya menderita diabetes, tapi saya nggak tahu kalau ada terkena diabetes. Contoh misalnya, dari 10 orang yang kena diabetes, ada dari 10 orang nih, 6-7 orang ini dia menderita diabetes, tapi dia tidak sadar dia menderita diabetes. Ini sangat berbahaya. Biasanya tahu saat sudah terjadi komplikasi. Jadi inilah makanya namanya deteksi dini, cek darah lebih awal itu jauh lebih baik, sehingga kita deteksi lebih awal, penyembuhan juga lebih baik. Kalau udah telat, komplikasi itu terjadi, lebih sulit. Tapi masih bisa kita lakukan. Tidak ada yang namanya telat kalau dalam hal kesehatan. Nah, yang bahaya dari diabetes apa sih? Komplikasinya. Komplikasi diabetes dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa bisa terjadi? Karena apa? Ujung kepala sampai ujung kaki itu penuh dengan pembuluh darah dan darah. Kata kuncinya apa? Oh, darah dan pembuluh darahnya harus normal, harus encer, harus lancar. Baru bisa mencegah terjadi komplikasi pada penderita diabetes. Karena gini loh, orang yang namanya diabetes adalah suatu kondisi di mana gula di dalam darah yang sangat tinggi. Ya, harusnya kan gula kita butuh, dipakai oleh sel tubuh kita, dipakai otot kita atau organ sel tubuh kita untuk suatu metabolisme sehingga menghasilkan energi. Tapi pada penderita diabetes adalah gula yang tinggi, yang terlalu banyak di dalam darah. Tidak dipakai oleh sel tubuh kita, Pak. Ya, tidak dipakai oleh sel otot juga. Sehingga dia mengalir, beredar di dalam tubuh kita, ke seluruh tubuh. Nah, gula yang banyak di dalam darah itu akan menyebabkan merusaknya pembuluh darah, dikikis pembuluh darahnya sehingga jadi kasar dan gampang kolesterol nempel, gampang oksidasi sehingga terjadinya penyumbatan. Nah, pembuluh darah dirusak oleh gula. Ya, ditambah lagi gula itu menyebabkan darah jadi kental. Perumpamaan simple aja. Contoh, kita kalau minum air putih, air kan encer. Kalau kita tambahin sirup, semakin banyak sirupnya, berarti airnya makin kental kan? Nah, itu sama halnya dengan diabetes. Semakin tinggi gula kita di dalam darah, berarti semakin kental darah kita. Darah makin kental, apa yang terjadi? Penyumbatan. Aliran darah ke otak tidak lancar, ke jantung tidak lancar. Makanya kenapa penderita diabetes sangat beresiko terkena penyakit-penyakit komplikasinya. Seperti apa? Stroke di otak, ya kan? Terus timbul kebutaan pada mata, telinga pendengaran juga berkurang, dan dari mukosa mulutnya juga terganggu. Terus apa? Imunitas menurun sehingga tergampang terkena TBC dan lain-lain. Selain itu apa? Jantung, kena serangan jantung karena penyumbatan. Kalau ginjal yang kena, ya namanya gagal ginjal. Dan salah satu juga terjadinya impotensi juga terjadi hal tersebut. Kenapa? Ya aliran darah ke situ. Kalau darah nggak lancar ya makanya banyak orang yang periksa yang namanya terjadi impotensi baru cek ternyata menderita diabetes. Dan semakin ke bawah kaki. Kaki kalau darah nggak lancar terjadi luka sedikit, sulit sembuh, makanya terjadi gangren yang sampai terjadi amputasi. Ya. Dan banyak orang ya di awal-awal tidak ada gejala. Ya itulah jeleknya diabetes. Makanya orang dibilang diabetes adalah ibu dari segala macam penyakit, mother of sickness. Ya karena apa? Awal banyak yang tidak ada gejala dan terjadi komplikasi yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencegah dan mengatasi untuk penderita orang diabetes? Ya, satu, ubah gaya hidup, pola hidup lebih sehat itu pasti. Ya, tapi ya sama bahwa ubah 100% emang sudah gampang. Apalagi sekarang pola hidup yang ya zaman modern sekarang, makanan mudah didatang, tinggal pencet datang semua makanannya, sehingga ya minumannya sekarang yang tidak hanya dari makanan, nasi, semuanya serba karbo yang berlebihan, nasi semua ya kan. Kalau makan nasi padang semangkok gede, ya kurang 2 mangkok gitu kan. Udah gitu minumnya apa? Teh manis. Udah minum teh manis apa? Hanya Indonesia juga kalau yang makan nasi ini kita campur sama mie. Wah, karbo ketemu karbo. Nah, selain itu apa? Keluar rokok lagi. Ya udah oksidasi, makin lama makin parah lagi. Nah, terus kalau kita istirahat ya makannya boba lah dan lain-lain, kopi aja pakai gula, pakai lain. Makanya kenapa diabetes di Indonesia sangat tinggi. Nah, karena melihat dari sulit kita untuk mengkontrol pola hidup sehat, ya sekarang diciptakan juga teknologi namanya teknologi laser untuk membantu penderita diabetes dan bisa mencegah dan membantu terapi pada penderita diabetes. Saya akan jelasin lebih detail bahwa bagaimana teknologi laser ini membantu
pada penderita diabetes. Tadi kita sudah tahu permasalahan pada penderita diabetes adalah gula di dalam darah yang terlalu tinggi. Nah, jadi solusinya gimana? Kita harus bakar gulanya, ya, bakar oleh tubuh kita. Nah, jadi menggunakan teknologi laser itu dia tidak memasukkan apa-apa dalam tubuh kita, tapi dia mengoptimalkan kerja tubuh kita. Jadi sebenarnya tubuh kita juga bisa membantu membakar, ya kan? Sel-sel tubuh kita bisa membantu membakar gula, karena gula itu sebagai bahan bakar. Ya, tapi jangan kelebihan. Nah, cara kerjanya laser adalah dia merangsang tubuh kita, merangsang sel tubuh kita. Ya, di dalam sel itu ada mitokondria. Mitokondria itu kayak pabrik energinya. Dirangsang sehingga dia mengambil gula yang di darah yang tadi berlebihan itu dirangsang, dibakar. Ya kan? Kalau dirangsang, dibakar, otomatis kan yang gula yang beredar kan berkurang karena dibakar. Dibakar siapa? Jadi energi. Jadi bonusnya apa? Orang yang terapi laser ini pada penderita diabetes, dia orang lebih energik. Kenapa? Gula dan kolesterol juga dirangsang, dibakar. Jadi energi. Jadi orang yang nggak gampang ngantuk, lemes. Karena penderita diabetes biasa apa? Ngantuk, lemes. Ya lagi dengerin presentasi bentar udah ngantuk, nguap dan lain-lain. Ya, orang tidak ada energinya karena tidak bisa mengubah gula jadi energi. Nah, laser itu merangsang tubuh kita sehingga lebih banyak gula dan kolesterol dirangsang oleh laser sehingga dibakar lebih banyak. Bonusnya energi nambah. Kedua, ya, gula yang dan kolesterol yang berlebih itu pelan-pelan dibakar oleh tubuh kita sehingga lebih turun. Nah, sehingga bisa membantu mengkontrol kadar gula kita dan meningkatkan energi tubuh kita. Ya, buat orang yang mencegah juga bisa selain bisa menggunakan teknologi laser ini untuk membantu, ya kan. Gula kelebihan jangan disimpan, lebih baik dibakar. Nah, tadi saya bilang apa? Bahwa diabetes paling bahaya apa? Komplikasinya. Tujuan utama laser sebenarnya tujuan utamanya adalah dia membantu melancarkan aliran darah. Jadi ini sangat tepat buat penderita diabetes untuk mencegah komplikasi yang tidak kita inginkan. Tadi saya sebut apa? Komplikasi diabetes, ya, jantung dan stroke salah satu yang utamanya. Nah, laser itu cara kerjanya adalah dia membantu melancarkan aliran darah kita. Dia mengencerkan darah kita sehingga mengurangi penyumbatan. Karena orang diabetes biasa darah lebih kental karena gula yang tinggi. Nah, lasernya itu selain membantu mengkontrol kadar gula dan diubah jadi energi, dia juga membantu mengencerkan darah. Karena gini, cara kerjanya laser adalah dia itu darah yang kental, sebelum kental kita cegah. Ya, dan kalau sudah kental dibantu diuraikan. Jadi tidak terjadi penyumbatan. Nah, jadi kalau secara medisnya adalah bahwa kayak gini. Jadi lasernya itu dia menghambat namanya agregasi trombosit. Kalau pola hidupnya tidak sehat, kurang olahraga dan lain-lain, dia menyebabkan trombosit dan sel-sel darah merah dan putih suka gampang mengumpul jadi satu sehingga darah jadi kental dan terbentuk namanya trombus atau gumpalan darah. Nah, ini bisa dibantu dicegah yaitu dengan menghambat namanya agregasi trombosit. Nah, kalau misalnya tubuh kita sudah kena gaya hidup yang tidak sehat dan sudah banyak terbentuknya trombus, bisa dibantu oleh laser itu membantu diuraikan. Karena laser itu ada sistem namanya mengaktifkan fibrinolisis. Jadi namanya trombus atau gumpalan darah itu dia ada namanya fibrin yang mengikatnya. Nah, si lasernya itu dibantu disinarin sehingga terurai, sehingga jadi lebih kecil, sehingga tidak terjadi namanya sumbatan, baik di otak, di jantung, di ginjal dan di lain-lain. Jadi laser ini selain untuk membantu kontrol kadar gula, orang jadi lebih energi, tidak gampang ngantuk, kita bekerja lebih optimal juga dan juga mencegah, paling penting adalah mencegah komplikasi pada penderita diabetes karena bisa membantu melancarkan aliran darah. Jadi teknologi laser ini sangat bagus untuk membantu penderita diabetes maupun mencegah, apalagi kalau kita punya faktor genetik nih. Jadi kalau orang tua kita punya genetik diabetes, anaknya cenderung lebih berisiko kena diabetes. Jadi kita menggunakan dokter laser untuk membantu mencegah terjadi komplikasi yang tidak kita inginkan. Pola hidup sehat emang perlu kita jalankan ya, tapi mungkin tidak bisa 100%, mungkin ya 60% setidaknya kita lakukan dan sisanya bisa dibantu dengan teknologi laser. Dan emang kalau Anda membutuhkan terapi obat, dilanjutkan terapi obat. Ya kan, sehingga kombinasi jauh lebih baik. Tidak ada satu terapi yang bisa mengatasi semua penyakit, tapi terapi kombinasi itulah yang terbaik. Ya kan, daripada kita dosis obat tambah terus-menerus, tidak melakukan action yang lain, tidak melakukan tindakan lain, lebih baik kita sebagian dibantu dengan obat, sebagian dibantu dengan pola hidup yang sehat, dan sebagian besar lagi dibantu dengan teknologi laser. Sehingga kombinasi tiga ini hasil jauh lebih baik, sehingga dosis tidak tambah terus-menerus, maka mungkin bisa lebih turun dosisnya. Dan kita terhindar dari komplikasi yang tidak kita inginkan. Ya, sekian dari saya. Salam sehat lebih lama buat kita semua.